Assalamualaikum, kembali lagi ke channel aku. Jadi teman-teman, sesuai dengan yang kita bahas kemarin bahwa aku akan mengadakan giveaway yang mana teman-teman aku minta untuk meninggalkan satu pertanyaan di drop question box yang udah aku share di Instagram kemarin ya. Jadi tadinya aku kan cuma mau bikin 10, itu aja aku udah bingung, aduh siapa ya, ada nggak ya yang mau nanya gitu ya. Ternyata Masya Allah ya, Alhamdulillah, dan sekarang aku dapat total 19 pertanyaan. Nanti akan aku jawab satu persatu. Jadi di akhir video akan aku pilih 3 nama untuk aku bagikan giveaway makanan dan juga staff dari Jepang. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama dari Clariski. Jadi Mbak Kla nanya, cara menanggapi netizen soal makanan haram atau halal selama di Jepang. Nah, di aku lebih ke yang justru makasih karena udah ada yang care ngasih tahu kalau seandainya yang kita makan itu nggak halal. Jadi cara menanggapi netizen justru malah aku makasih banget udah dikasih tahu kalau ini nggak halal gitu kan. Terus jadi aku kalau selama di sini pakai satu aplikasi itu Halal Jepang, gimana kalau misalnya aku sambil lagi waktu luang senggang gitu aku baca-baca, misalnya aku mau cari apa nih, mau cari susu, oh susu apa yang kira-kira halal, kayak susu bayi gitu kan, oh apa nih susu yang halal gitu, aku cari-cari tahu dulu. Kadang ada yang nggak ada tuh di list barang-barang yang di dalam aplikasi itu, terus aku udah sempet keburu dikonsumsi kan, terus ada temen yang ngasih tahu, terus aku ya Allah ternyata itu nggak halal, ya udah lain kali jangan dibeli lagi gitu sih. Nah, cara menanggapi netizen aku lebih ke yang makasih banget udah dikasih tahu gitu. Hey, that's pretty good. Oke, masuk pertanyaan kedua dari Ovi_NW. Ini teman aku Ovi. Apa yang paling susah untuk disesuaikan di Jepang? Apakah makanan, cuaca, atau bahasa, atau ada hal lain? Kalau untuk sekarang, selama beberapa waktu sudah tinggal di sini, hal yang masih menjadi kesulitan untuk disesuaikan yaitu bahasa ya. Kalau untuk makanan sih kebetulan aku pemakan segala, jadi aku nggak ada masalah karena aku mau yang mentah, mau yang matang itu aku mau. Jadi kalau untuk sekarang bahasa itu sih yang masih kesulitan karena di sini 85% lah, 85% orang Jepang itu tidak bisa berbahasa Inggris, jadinya agak kesulitan ya. Terus kalaupun kita punya translator di handphone itu mereka juga kadang nggak ngerti ini maksud dari translator ini ngomong apa sih gitu kan. Nah terus kalaupun ada yang bisa bahasa Inggris itu logatnya logat Japanese, jadi bahasa Inggris yang dibacakan dengan logat, dilafalkan dengan logat Jepang. Nah gimana tuh kalau misalnya kalian tahu logat, ada bahasa Inggris logat India, ada bahasa Inggris logat Singapura gitu kan. Nah kalau ini bahasa Inggris logat Jepang, jadi walaupun dia udah ngomong bahasa Inggris, kita tetap butuh effort buat mengerti kira-kira ini orang ngomong apa gitu. Nah jadi walaupun aku udah les juga buat berkomunikasi itu ya masih jadi kendala sampai saat ini begitu. Pertanyaan nomor 3 dari Ika_Levi. Tante Ika, tips jadi ibu yang sabar, pintar dalam mendidik anak, dan serba bisa. Nah, kita tanyakan pada anaknya langsung. Kak Bian dulu. Ada biok rambut, kerudung mami biok. Ini klaim dari ibunya dulu ya. Kalau aku itu bukan tipe yang sabar. Jadi kita tanya sama anaknya. Bian, mami suka marah nggak? Iya. Ya Bil, mami suka marah nggak? Iya. Iya. Takut nggak kalau mami marah? Iya, takut banget. Yuk, takut nggak kalau mami marah? Takut? Mami suka marah ke kakak Bian. Kalau kakak Bian kenapa? Berantem. Berantem. Terus? Loncat. Terus? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Terus? Rebutan mainan. Gulung-gulung di kasur. Aduh, berarti gulung-gulung di kasur. Terus? Dibilangin nggak dengar. Kalau mami marah, gimana coba contohin mami marah?
Coba kakak bilang contohin gimana kalau mami biasa marah. Oh gitu. Terus Terus jangan dibilangin, jangan gitu lagi. gitu lagi. Ya, pernah nggak mami ini misalnya marah? Wah, gitu pernah nggak? Enggak. Enggak. Pernah nggak? Atau nggak? Dicekek lehernya pernah nggak? Enggak. Atau nggak? Dia pelintir gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Jadi kalau untuk jadi tips jadi ibu yang sabar, jujur aku bukan tipe ibu yang sabar karena aku pasti marah dan kasih tahu seandainya anak melakukan kesalahan. Dan yang salah dan ibu itu salah kalau seandainya anak ngelakuin salah tapi kita nggak ngasih tahu itu salah, karena kita pengennya anak kita itu jadi anak yang bener. Jadi seandainya mereka salah itu kita harus segera kasih tahu dan kita bilangin nih, ini jangan ya nak, karena ini nggak boleh gitu kan. Jadi kalau misalnya justru kalau seandainya kita mendiamkan anak yang melakukan salah itu ibunya yang salah, karena kita justru menjerumuskan anak kita untuk menjadi orang yang salah gitu kan. Nah kalau misalnya kita marah dalam tujuan bukan marah ya, maksudnya itu ngasih tahu jangan berantem nak. Nah terus kalau caranya mami nih misalnya ya, misalnya kakak sama mbak berantem, terus gimana cara mami ini melerai itu nggak melerai, misahin. Jadi kalau cara aku misalnya mereka berantem nih, stop, nah gitu. Atau nggak misalnya bibir pukul Bian, terus aku bilang stop pukul, nggak boleh pukul. Nah kalau misalnya dia ngerasa itu tuh salah, dia harus minta maaf. Kalau dia nggak mau minta maaf, harus dibalas dulu, kakak balas ke adik supaya adiknya tahu bahwa dipukul itu nggak enak. Nah setelah adiknya ngerasain oh dipukul itu nggak enak, nah baru akhirnya si adik mau minta maaf dan kakak juga harus minta maaf karena udah mukul adiknya gitu. Jadi aku kasih tahu sampel bahwa oh ini nggak boleh karena diperlakukan seperti itu tuh nggak enak dan tidak menyenangkan untuk orang lain. Jadi seandainya anak kita udah tahu itu nggak enak diperlakukan begitu ke orang lain, insya Allah anak kita juga nggak melakukan hal seperti itu ke orang lain gitu kira-kira. Pertanyaan keempat dari Ri_Owin_Da dari Winda ya. Terus barang apa yang diperlukan tapi enggak ada di Jepang jadi harus bawa dari Indonesia? Sejauh ini semua barang yang aku butuhkan sih ada di sini teman-teman. Jadi kalau untuk makanan, bahan-bahan makanan kan biasanya ada di toko Indonesia ya. Toko Indonesia pun udah banyak di sini. Terus kalau untuk peralatan justru yang canggih-canggih tuh ada semua di sini. Makanya kadang bingung apa ya yang nggak ada di sini, kayaknya nggak ada. Nah tapi ya aku pernah dapat pertanyaan dari YouTube, ada yang nanya, Mbak kalau aku bawa pisau gitu gimana ya Mbak cara packingnya? I don't know. Terus aku mikir kan, ini orang beneran mau bawa pisau kan, sedangkan di bandara itu kan pasti diperiksa kan. Terus bawa pisau buat apa? Karena di negara yang akan kita tuju tuh masa sih nggak ada yang jual pisau gitu kan. Ini kira-kira hal-hal yang kita takutkan bakal nggak ada tuh ya nggak usah lah dibawa, karena pasti ada, nggak mungkin deh nggak ada. Sampai saat ini apa yang diperlukan di sini yang nggak ada dan harus dibawa dari Indonesia tuh belum ada ya Win, karena semuanya di sini kalau di Jepang sih semuanya ada. Oke sekarang masuk ke pertanyaan kelima dari Herman Mus. Tantangan atau kesulitan jadi muslim di Jepang, apakah ada ketakutan tersendiri di Jepang? Orang Jepang itu kalau misalnya kita naik yang agak-agak jauh gitu ya, masih suka ngeliatin gitu, ini orang pakai apa sih gitu kan, mungkin masih jarang ya, namanya juga minoritas kan. Nah terus kadang kalau misalnya yang aku tuh bikin gak enak, seandainya ada kursi kosong nih terus aku duduk kan, mereka tuh tiba-tiba ya udah pindah aja gitu pergi, kayak apa dia nggak mau duduk di sebelah orang yang pakai kerudung gitu kan, apa takut kenapa? Justru malah sebetulnya kayaknya mereka yang takut sama orang yang pakai kerudung, bukan aku gitu. Ya jadi begitu kesulitannya karena masih jadi yang minoritas, jadi kemana-mana tuh masih suka diliatin sama orang gitu. Oke sekarang pertanyaan nomor 6, apa makanan favorit di Jepang? Jadi sebetulnya kalau ditanya makanan favorit aku itu sushi.
Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita tahu tuh kalau di sushi teh makanan tempat kita biasa makan sushi. Tapi kan di Indonesia kan mahal kan makan sushi teh itu kan. Nah justru di sini di negara asalnya ini sushi itu murah banget. Satu plate isi 2 itu cuma 100 sama PPN tuh jadi 110. Jadi sekitar 16.500 lah kurang lebih. Dan itu murah banget dibanding kita beli buah. Iya apa nih? Justru malah lebih murah banget. Jadi makanan favorit aku di sini justru murah banget. Makanya aku happy banget di sini bisa makan sushi sepuasnya kan. Kebetulan Bila juga suka banget makan sushi. Jadi aku happy di sini. Makanan favoritnya sushi, Mami Eza. Pertanyaan nomor 7 dari Tata Liang. Nah, Cik Anita nanya, penempatannya apakah dalam waktu lama di Jepang dan apakah ada kemungkinan pindah lagi ke negara lain? Untuk saat ini penempatan di Jepang insya Allah akan sampai 2023 atau sekitar 3 tahun. Terus apakah akan ada kemungkinan pindah lagi? Nah, setelah dari sini selesai pekerjaannya akan pulang dulu ke Indonesia dan papi akan kerja lagi di Jakarta. Nah, tapi nggak tahu nih, amin kan ya, namanya doa, kita aminin dulu. Suatu saat seandainya 5 tahun, 10 tahun lagi papi udah naik jadi pimpinan, terus nanti suatu saat ada kantor cabang luar negeri yang mungkin akan butuh pimpinan, nah bisa jadi. Terus nomor 8 dari Rani Mutia 19, ini dari Mbak Rani. Mbak Rani nanya, selama ini apakah ada kesulitan dalam mendapatkan makanan halal? Oke, selama ini nggak ada Mbak, nggak ada kesulitan untuk mendapatkan makanan halal ya. Jadi kalau untuk di sekitaran rumah ada satu toko Indonesia yang menjual bahan makanan Indonesia kayak kecap, bumbu, terus teh botol, dan bahkan mereka juga menjual daging-daging frozen yang halal ya Mbak, yang ada sertifikat halalnya. Jadi kayak ayam, daging, terus daging giling, boneless gitu-gitu. Bahkan ada kadang-kadang mereka jual lele, ikan gurame kayaknya gurame atau ikan nila gitu. Mereka jual di situ. Nah, biasanya aku beli di situ Mbak. Saya beli di situ lebih dekat dari rumah. Terus untuk buah, sayur dan juga kayak roti, terus kayak minuman-minuman biasanya belinya di dekat supermarket di dekat rumah. Jadi sampai saat ini nggak kesulitan. Sebetulnya ada juga yang lebih lengkap di toko Indonesia di Shin Okubo, tapi itu jauh dari rumah, harus naik kereta dulu. Kadang kalau belanja seandainya belinya banyak susah malah bawa pulang karena kan kemana-mana naik kereta. Nah jadi selama ini lebih prefer ke situ, ke toko dekat rumah, dan sayur-sayur beli di supermarket. Oke. Sekarang pertanyaan yang ke-9. Selain mental, persiapan apa yang benar-benar Mbak matangin sebelum berangkat? Nah, siapan les-les gitu ya, karena aku di negara yang tidak berbasis bahasa Inggris, jadi aku mau nggak mau harus les gitu kan. Nah, tapi kalau les itu selain juga kita capek, terus juga pekerjaan rumah udah numpuk kan, jadi kalau les belajar 2 yang keluar 3, jadi banyakkan yang keluar daripada yang masuk, mungkin karena faktor kali ya, faktor umur. Jadi kalau misalnya kita belajar itu nggak secepat waktu kita belajar waktu kita masih kecil kali ya, belajar bahasa. Jadi kalau seandainya belajar sekarang tuh ada sih yang masuk sedikit-sedikit, pelan-pelan, mungkin harus dirutinin dan dirajinin kali ya. Dan juga bahasa Jepang itu kan susah banget, ada N1, N4, N5 sampai N1. Yang paling rendah itu N5. Yang paling pro itu N1, jadi N5 aja udah susah belajarnya. Dan seolah-olah setiap aku belajar bahasa Jepang itu seolah-olah bilang takkan semudah itu bro, karena nggak semudah itu belajar bahasa Jepang. Tapi ya dimana ada kemauan pasti ada jalan, pelan-pelan aja belajar. Oke teman-teman, masuk pertanyaan ke-10 dari Lydia Bolit, dan nomor 11 dari Sep Valiani Ade, dari Ade. Ini 2 pertanyaan yang sama, satu makna. Jadi yang Lydia Bolit nanyanya, Cak mano anak bisa nurut, cak mano anak bisa kalem. Terus Sep Valiani Ade nanya, lah kayak mana biar anak bisa nurut, nggak pecicilan kemana-mana dan pada anteng. Jadi maksudnya gimana caranya supaya anak bisa nurut, bisa kalem, dan gimana biar nggak pecicilan kemana-mana dan anteng. Jadi sebenarnya teman-teman kalau untuk anteng aku juga nggak tahu ya, mungkin karena kalau misalnya di restoran mereka itu emang dari bayi udah aku biasain makannya sambil duduk.
Jadi nggak boleh yang lari-lari di restoran tuh, aku nggak pernah ngizinin. Jadi setiap kita masuk ke restoran itu harus duduk karena kita mau makan. Nggak boleh lari-lari karena akan nabrak orang gitu. Kecuali kalau di taman memang aku suruh lari, ya silakan lari. Nah jadi kalau misalnya di restoran aku bilang jangan lari ya, karena ini bukan taman. Kalau di taman baru boleh lari, aku bilang gitu. Jadi makanya mungkin mereka ngerti kali ya bahwa di dalam ruangan itu nggak boleh lari-lari. Tapi Masya Allah, kalau seandainya teman-teman bilang anak-anak aku pada nurut, mungkin aku akan sharing tips aja ya gimana sih cara aku menerapkan aturan di rumah gitu ya. Yang pertama, pegangan aku sama suami, aku minta pas baru nikah ya, aku bilang sama suami bahwa suami dan istri itu harus sepakat, kita harus satu suara dalam mendidik anak. Karena aku nggak mau seandainya di dalam rumah itu ada dua suara. Mami mau permen misalnya gitu, boleh nggak? Mungkin itu udah jam 10 malam misalnya ya. Terus aku bilang nggak boleh, aku bilang besok ya. Tapi aku sih nggak bilang nggak boleh tanpa alasan, nggak. Aku bilang, Mbak, ini sudah malam, makan permennya besok ya. Aku bukannya bilang nggak boleh ya, boleh tapi besok karena ini sudah malam. Aku kasih pengertian gitu. Nah, kalau seandainya kita punya suami yang tidak sepakat sama kita, terus dia bilang boleh makan aja permen. Nah, itu udah nggak sepakat kan, ada dua suara. Dan anak biasanya akan cenderung untuk ikut kemana suara yang kira-kira menguntungkan buat diri dia. Jadi dia pasti akan memihak ke papinya karena ya udah kan papinya boleh, aku mau udah makan permen gitu kan, karena papinya nggak bolehin. Nah di situ titik awal mula si ibu akan berkurang respeknya di pandangan di hadapan anak-anak gitu. Nah jadi anak-anak akan mikir nggak penting lah pendapat mami, orang papi boleh kok. Nah itu awal mulanya. Jadi aku pesan banget sama suami, kita harus satu suara. Nah kalau seandainya nih ada anak-anak berantem dan aku marah gitu kan, misalnya aku pengen nasehatin mereka, aku panggil mereka, aku ajak duduk, aku ngomong ke mereka, aku jelasin kenapa aku marah. Dan suami biasanya tuh cuma diem, dia dengerin aja aku ngomong ke anak-anak gimana gitu. Dan aku nggak biasanya ya, karena namanya emak-emak tuh kadang-kadang suka nggak terima ya kalau anaknya dimarahin sama orang lain, apalagi ya orang lain lah ya, maksudnya tuh walaupun itu suami kan, kadang-kadang emak-emak kan gitu kan nggak nerima. Tapi aku nggak pernah bilang jangan dimarahin itu. Iya pak, apa sih? Jadi aku tuh nggak pernah yang bilang jangan marahin anak aku. Ya, aku tuh nggak pernah gitu. Jadi aku cuma diem seandainya suamiku lagi marahin anakku. Cuman kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pas untuk disampaikan ke anak, biasanya aku WA atau setelah dia nasehatin aku sampaikan ke dia, Pi, bagusnya kata-katanya begini, baiknya begini. Dan biasanya setelah kita bukan marah sih ya, kita ngomong sama anak terus kita ya marah lah, misalnya kita marah, pasti setelah itu kita peluk, kita kasih tahu bahwa mami marah karena mami pengen kakak begini, supaya kakak baik, supaya kakak benar gitu sih ya. Kedua itu tegas dan konsisten. Tegas itu seandainya kita bilang nggak boleh, itu mau sampai kapan juga nggak boleh gitu. Nah dan konsisten itu kalau kita udah bilang nggak boleh ya nggak boleh gitu kan. Apa ngantuk ya? Bobo yuk, mau peluk mam? Peluk. Jadi kalau misalnya tegas dan konsisten itu wajib banget. Jadi kalau misalnya tegas, konsisten itu kalau seandainya kita udah bilang nggak boleh, itu ya udah tetap nggak boleh gitu kan. Jangan seandainya dia minta minta apa ya? Minta permen misalnya. Jadi permennya itu ada bulat-bulat misalnya ya, bulat-bulat. Terus nggak boleh, udah malam jangan makan permen misalnya. Terus aku bilang ayo udah satu aja ya. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau misalnya aku bilang nggak boleh, jangan, ya udah nggak boleh gitu. Nah nggak ada yang ya udah dikit aja ya. Nah nggak boleh kayak gitu, karena itu udah mencerminkan kita tuh nggak konsisten. Kita bilang nggak boleh tapi tetap dikasih. Nah itu suka bikin anak tuh bingung, ini sebenarnya boleh apa enggak. Nah jadi mereka akan coba-coba lagi, udahlah coba lagi lah, siapa tahu dikasih lagi gitu. Nah jadi kita itu harus tegas dan konsisten. Kalau kita bilang nggak boleh, itu tetap nggak boleh. Nah terus kalau itu yang kedua ya, tegas dan konsisten. Nah kalau yang ketiga,
itu menjadikan anak itu sebagai satu individu sendiri. Jangan menganggap bahwa masih kecil juga udahlah gitu. Nah, jangan, karena justru dari kecil lah kita itu menghargai diri mereka gitu. Nah, jadi seandainya nih anak itu ini ya, apa namanya, beli mainan nih misalnya kan. Nah, terus yang ini apa namanya, biasa kan kalau kebanyakan orang tua tuh bilang, ngalah dong sama adek, gimana sih, adek kan masih kecil. Nah itu aku nggak mau yang kayak gitu. Seandainya si kakak itu memang punya dia, adek juga harus mengerti bahwa itu emang punya kakak. Kalau adek mau pinjam, adek harus bilang dulu sama kakak, dan kakak juga atau enggak, seandainya kakaknya lagi pakai, bilang tunggu ya, habis ini ya, setelah kakak pakai baru adek boleh pinjam. Biasanya aku kalau ke Bian bilang juga begitu. Seandainya Bian lagi pakai, Bian bilang nanti ya kakak lagi pakai, nanti setelahnya baru boleh pinjam, begitu. Jadi nggak ada yang istilahnya yang besar harus ngalah sama yang kecil. Nah, kalau aku nggak ada tuh, kayak seandainya yang kecil salah, ya yang kecil harus minta maaf sama yang besar gitu kan. Nggak ada tuh istilahnya walaupun yang kecil salah terus yang besar harus minta maaf. Jadi tips yang keempat yaitu membiasakan anak untuk hidup prihatin. Jadi dibilang prihatin tuh maksudnya gimana? Maksudnya membiasakan mereka tuh kita tuh nggak selalu ada terus gitu. Maksudnya kayak uang gitu, kita nggak selalu ngasih tahu ke anak-anak tuh bahwa apa yang mereka mau tuh bisa saat itu juga bisa mereka dapat gitu. Nah, enggak. Kalau aku ke suami tipenya kayak begini. Seandainya anak-anak tuh pengen, mami, kakak pengen ini misalnya gitu. Terus aku jawabnya pasti gini, ya udah berdoa dulu ya supaya nanti kalau papi ada rezeki, mami bisa beliin, dan aku pasti akan tepatin. Nah, ini di poin ini yaitu kita harus tepatin janji ke anak gitu. Nah, karena kalau seandainya anak itu udah biasa kita bohongin, dia nggak akan percaya lagi. Nah, aku tipenya yang menepati janji. Seandainya aku bilang akan beliin. Tapi kalau aku bilang enggak, aku nggak akan janjiin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ya udah nanti ya. Nah, tapi anak-anak tuh jadinya sekarang kebiasaan bilang gini, mami nanti kalau seandainya papi ada rezeki gitu loh, papi ada rezeki kakak mau beli ini ya, oh iya kak insya Allah gitu. Nah, atau seandainya mereka lagi pengen beli mainan yang harganya lumayan ya, misalnya lumayan mahal gitu kan. Nah, aku suruh mereka buat ngumpulin uang dulu, entah itu mereka beresin mainan, entah itu mereka kayak kemarin ya belajar, misalnya aku kasih uang 100 gitu kan. Nah, aku pengen mereka itu berusaha dulu baru mereka bisa dapat apa yang mereka pengen. Jadi nggak serta-merta langsung apa yang mereka mau saat itu langsung aku kasih dan ada. Jadi aku pengen mereka berusaha dulu baru saat itu mereka tahu susahnya mendapatkan apa yang kira-kira mereka mau gitu kan. Terus sekarang pertanyaan nomor 12. Mami, gimana caranya bagi waktu ngurus 3 anak jagoan, no helper, no neni, jauh dari keluarga? Dari Brigita Sicilia Gita ya. Jadi, caranya bagi waktu. Aku tuh bukan tipe yang harus sesuai jadwal, sesuai teratur semua. Ya udah, aku mah orangnya sesantainya aja. Kalau seandainya hari ini aku lagi males ngapa-ngapain, ya udah nggak aku kerjain. Yang penting makan anak-anak beres, anak-anak mandi beres. Selebih dari itu pekerjaan rumah ya udah sesantainya aja. Kalau seandainya pagi-pagi aku udah hari ini nih aku lagi fit, terus pekerjaan rumah aku mau kerjain dulu kayak sapu, vakum gitu kan, terus aku cuci piring. Tapi biasanya aku mengerjakan pekerjaan rumah tuh dalam sekali waktu. Seandainya aku masak air, terus aku masak di sampingnya sambil nunggu masakan matang, aku cuci piring, tapi aku sambil jalanin mesin cuci juga. Terus misalnya anak-anak sambil aku ini tinggalin di bathtub sambil mereka mandi, sambil aku vakum rumah. Nanti mereka selesai mandi, aku bajuin, rumah udah beres. Nah, begitu biasanya. Tapi kalau memang aku lagi malas nggak ngapa-ngapain, ya udah seharian aku nggak ngapa-ngapain, karena ya aku sesantainya aja, karena nggak ada yang dikejar. Karena toh hari ini rapi, besok juga bakal berantakan lagi. Jadi aku tipenya yang sesehatnya mental aku aja. Kalau misalnya aku capek ya aku istirahat gitu sih. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan 13. Kirada_shop dari Dian.
Bagaimana menjaga 3 anak tanpa neni? Sama ya kayak yang tadi. Aku menjaga anak, ya udah. Kalau seandainya kalian masih punya anak 1, kalian pasti akan pikir, aduh 1 aja repot banget, gimana 2 ya, gimana 3 ya. Tapi justru ya teman-teman, kalau kalian udah punya anak lebih dari 1, kalian justru akan, otak kalian itu akan berpikir malah lebih ringkes setelah punya anak lebih dari 1. Jadi kita akan lebih tahu nih, oh setelahnya begini, habis dari ini yang akan dikerjakan ini. Apalagi kayak aku yang anaknya udah agak gede, 5 dan 6 tahun. Jadi sebetulnya dari umur 3-4 tahun ya kayaknya ya. 3-4 tahun Bian dan Bila itu aku udah biasain makan sendiri, mandi sendiri, terus pakai sepatu sendiri. Semuanya itu rata-rata mereka tuh ngerjain sendiri. Ya lumayan sih ya, lumayan membantu kalau untuk sekarang. Karena pada saat di Indonesia dulu aku udah membiasakan mereka untuk mengerjakan semuanya sendiri. Jadi pada saat di sini itu aku terbantu banget. Jadi aku sekarang cuma masak makanan mereka. Kadang malahan sekarang Bian udah bisa ngambil nasi sendiri. Cuma belum masaknya aja dia yang belum bisa. Dia biasanya habis ngambil nasi sendiri, aku udah masakin, terus dia makan, dia taruh di tempat cuci piring sendiri. Udah tahu tuh harus begitu. Nah terus mereka biasanya kalau mandi, mereka udah mandi sendiri, bajunya udah biasanya aku udah siapin. Jadi aku tuh cuma bagian menyiapkannya, mengerjakan dan eksekusinya tetap anak-anak. Mereka makannya makan sendiri, mereka mandinya mandi sendiri, terus misalnya berangkat sekolah. Saat ini juga alhamdulillah anak-anak udah bisa berangkat sekolah sendiri. Paling enggak mereka berangkat, aku bisa beres-beres rumah kan. Karena seandainya dulu pas baru-baru mereka berangkat masih aku antar, aku tuh kewalahan karena aku harus nyiapin biu, aku juga harus siap-siap. Sedangkan mereka udah harus berangkat. Karena alhamdulillahnya dengan membiasakan mereka mandiri itu justru memudahkan pekerjaan aku gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang sering bilang repot nggak sih ngurus anak 3, justru enggak. Karena otak kita itu udah didesain sama Allah, subhanallahnya itu perempuan itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi justru setelah kita beranak lebih dari 1, otak kita tuh kayak lebih lebih canggih dibanding anak 1. Kalau anak 1 dulu pada saat ini jadi curhat, pada saat Bian dulu aku tuh yang takut, terus berangkat ke mall misalnya, makan buru-buru pulang, terus belanja buru-buru pulang gitu. Ya kalau udah sekarang makan mah santai aja, makan, duduk dulu, ngobrol dulu gitu. Sampai pernah waktu Bian masih bayi, karena dia suka nangis tuh Bian waktu masih kecil, aku sampai ngomong sama suami, kenapa ya kok hati ini kayak diburu-buru terus, kayak nggak tenang, terus takut anak nangis, takut anak rewel gitu. Nah kan kalau sekarang mah nangis ya udah ditenangin aja. Kalau seandainya nih lagi di luar terus anak nangis, ya udah diajak lihat-lihat apa gitu, lihat pemandangan, lihat apa. Jadi justru malah setelah anak 3 malah lebih santai teman-teman dibanding anak 1. Serileksnya kita aja, malah kadang anak itu rewel kalau dia ngerasa ibunya itu nggak tenang gitu hatinya. Jadi justru kalau misalnya kita lebih relax, terus kita lebih enjoy, nah justru anak-anak juga akan merasa nyaman dan enjoy. Oke, sekarang pertanyaan nomor 14 dari Dita_Amrila. Jika nanti suatu saat akan dipulangkan, apa yang paling dirindukan? Mungkin ya sejauh ini yang aku rasain itu keamanan kayaknya ya. Di sini tuh kan ya udah tahu lah ya, pasti ada penjahat, cuma sejauh ini itu aman gitu, negaranya tuh aman. Terus kita mau bawa anak-anak kita ketinggalan barang di tempat umum pun ya kalau masih, ya Allah alam ya, namanya masih rezeki mah barangnya bakal masih tetap ada di situ gitu kan, nggak bakalan hilang kemana-mana. Terus kalau misalnya kita ini jalan di sini malam-malam gitu kan, ya aman gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak suami pulang sendiri gitu kan, habis pulang kerja jam 12, jam 1 malam, itu nggak apa-apa karena di sini aman. Kayaknya itu sih yang paling bakal akan dirindukan gitu ya. Karena kalau di Indonesia kan tahu sendiri, udah di dalam rumah dikunci juga masih juga dibobol. Di sini mah kalau kayak ini ya, sepeda itu kan kuncinya kadang suka lupa tuh, masih nyantel di situ kan, nggak bakalan hilang. Ya udah di situ aja terus, maksudnya nggak bakalan hilang. Nah tapi dulu aku pernah punya pengalaman 2017 aku kesini,
ke Disneyland. Jadi aku bawa Ergo Baby yang ada hip seatnya gitu. Nah saat itu aku mau masuk restoran, aku parkir kan di depan restoran. Nah di depan restoran itu aku parkir, hip seatnya aku taruh di dalamnya kan anak-anak aku bawa. Terus aku taruh balon yang aku beli dulu harganya 1.000 yen kalau nggak salah 150.000. Nah terus sama kacamata. Dan pada saat aku parkir di situ, itu kan waktu itu belum corona ya, itu rame banget itu Disneylandnya. Nah pada saat itu pas waktu itu aku ninggalin tas juga. Nah alhamdulillahnya aku kesempet keluar dulu, aku ambil tasnya, itu isinya paspor, dompet dan lain-lain tuh sebenarnya ada di situ. Dompet ini sih dompet surat menyurat ya, bukan dompet uang. Nah pada saat aku masuk, aku ambil, aku masuk. Nah pada saat kita keluar itu Ergo Baby-nya hilang, balonnya hilang, dan kacamata Bian gambar Winnie the Pooh itu hilang. Ya Allah, rasanya nyesek banget karena Ergo Baby itu pada saat itu Bila baru umur 1,5 tahun, dan aku tuh butuh banget gendongan bayi itu karena pada saat kita berangkat berdua sama suami itu udah bagian handle anak-anak aku, bagian handle barang tuh suami. Nah jadi pada saat itu hilang, aku tuh kayak bakal kesusahan gitu kan karena ada 2 anak yang harus dipegang. Jadi akhirnya kita beli lagi yang baru. Sebenarnya dibilangin aman banget, nggak tahu juga karena bisa jadi aja yang mencuri bukan orang Jepang kan, mungkin aja ya wisatawan dari negara lain, nggak tahu kan. Nah cuman memang sejauh ini kalau untuk keamanan negaranya sih aman, sejauh ini aman. Terus kalau seandainya ada barang gitu kan yang ketinggalan di kereta, biasanya akan ditaruh di lost and found, atau seandainya kita ketinggalan barang di taman tuh bakal masih ada di situ aja tuh barang, nggak akan hilang. Itu sih keamanan. Oke, masuk ke pertanyaan 15 dari Cica Yolanda. Cica nanya cara bagi waktu ke anak dan suami. Gimana ya, sebenarnya anak dan suami itu kan beda ya porsinya. Kalau ke anak-anak itu lebih ke ini ya, apa namanya, ajak main gitu-gitu kan. Suami itu biasanya ketemu kita tuh weekend kan, kalau hari-hari kan dia ngantor. Aku malah lebih banyak waktunya dihabiskan sama suami. Jadi kayak kita ngobrol gitu, pulang kantor dia ngobrol. Terus kalau misalnya di weekend itu kita masih suka cuddling di tempat tidur gitu. Touch-nya itu nggak dibatasin ke, misalnya yang ada yang nggak mau cium peluk, nggak mau cium peluk di depan anak-anak. Enggak, aku kalau misalnya di depan anak ya udah peluk cium, tapi sebatas wajar ya. Maksudnya peluk dan cium sebatas kasih sayang. Jadi supaya mereka tuh lihat bahwa ayah dan ibunya itu saling menyayangin gitu kan. Jadi mereka bisa peluk. Biasanya kalau aku sama suami lagi pelukan gitu, biasanya mereka suka nimbrung di kaki, ikut peluk gitu, ikutan cium. Jadi ikut kebiasaan gitu, soalnya kita lagi duduk tiba-tiba dipeluk, tiba-tiba dicium sama anak-anak gitu, karena mereka kayak udah terbiasa gitu sama orang tua yang saling menyayangi begitu. Jadi kalau aku sih justru malah sama suami itu porsinya beda ya daripada ke anak-anak. Kalau anak-anak kan lebih ke ini ya, nemenin main, peluk cium sih iya maksudnya tuh, tapi justru nggak mengurangin intensitas apa namanya, menyayangi suami gitu. Jadi walaupun di depan anak-anak ya tetap aja peluk sama cium gitu. Oke, sekarang pertanyaan ke-16 dari Yogi Suwondo. Gimana sih kehidupan beragama di Jepang? Kayaknya kan di sana nggak ada agama ya, kayak apa? Nah kalau untuk agama, agama selain di luar Islam aku kurang tahu dan nggak juga mencari tahu karena nggak tahu ya di sini apa agamanya. Kayaknya katanya sih kalau kata yang aku baca pas di sekolah dulu kan menyembah matahari ya. Cuma nggak ada tuh kayaknya yang sujud di depan matahari. Di sini banyak juga kayak shrine gitu ya, kayak kuil, tapi Tuhannya aku sih nggak tahu apa, dan aku juga nggak mencari tahu. Mohon maaf, mungkin tidak menjawab ya, maafkan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan 17 dari Verasta Nabila. Apakah mengalami culture shock atau enggak, dan apakah itu, dan benarkah, dan berapa lama proses adaptasi sampai berasa nyaman? Jadi dibilangin culture shock, iya, ada satu hal yang pada saat aku pertama sekali datang, ada satu hal yang bikin aku lebih ke kayak apa ya, trauma selama di sini. Tapi akhirnya setelah berlambat laun akhirnya aku terbiasa. Jepang itu nggak suka yang berisik.
Nah, sedangkan ya tahu sendiri kan namanya anak-anak. Nah, tapi setahu aku, anak aku itu tipe yang ya nggak berisik. Maksudnya ya berisiknya anak-anak tuh ya nggak teriak-teriak tuh nggak. Jadi mereka itu nggak suka yang berisik. Nah, pada saat itu 2 kali deh kejadiannya. Waktu itu pertama anak aku mau masuk nih di bus. Nah, mau duduk, tapi anak aku itu pas mau mundur, dia megang pegangan kursi yang di depannya gitu kan. Kayak mau mundurin gitu kan. Nah, orang di depannya itu kayak ngeliatin, kayak melotot gitu kan. Nah, terus pas bisnya melaju, terus ngerem, terus anak aku tuh pegangan lagi, terus dia melotot lagi gitu. Kayaknya mungkin dia keganggu gitu kan. Itu pertama. Terus aku bilang, ya ampun segitunya sih, maksudnya di belakang kan anak-anak gitu kan, ya maksudnya mereka kan belum bisa menyeimbangkan diri kan. Terus apa iya sih masa segitunya, ya udah itu sekali kan. Nah, terus pas yang kedua kali itu ini apa namanya, aku gendong Biu kan. Nah, karena nggak dapet tempat duduk pada saat itu, kaki Biu tuh bener-bener nggak nendang, cuma pada saat aku berbalik badan kakinya itu nggak sengaja nyenggol sini orang. Terus orang itu langsung gini gitu, kayak langsung marah, kayak langsung jutek, masa muka aku langsung gomenasai, aku langsung minta maaf gitu kan. Dia langsung kayak nggak seneng gitu. Ya maksudnya ya Allah, kecuali kalau emang ditendang gitu ya, sengaja ditendang ya mungkin ya salah ya anaknya. Ini kan nggak sengaja, ya Allah. Itu udah 2 kali kan, ya ampun aku kayak sampai ini apa memang orang Jepang ini nggak suka sama anak-anak. Karena ya di sini teman-teman, fun fact-nya itu anak-anak itu lebih sedikit daripada jumlah anjing. Nah, bayangin deh, toko anak-anak itu sama banyak dengan toko anjing, toko perlengkapan anjing. Jadi di sini rata-rata orang itu malah bawa anjing kemana-mana, bawa anjing dibanding jalan-jalan sama anak-anak. Terus toko anjing itu di mana-mana, yang baju, aksesoris, tali segala macam. Pokoknya hewan peliharaan itu di sini anjing justru malah lebih disayang dibanding anak-anak. Itu deh bingung. Nah, jadinya karena 2 kali ngalamin kayak gitu, sampai aku tuh ngomong sama suami, aku kok nggak nyaman ya tinggal di sini. Maksudnya karena aku tuh nggak bisa kalau anak-anak digituin gitu. Nah, terus kalau misalnya ya kayak di ini kan apartemen kan, terus suami kan misalnya bilang jangan berisik gitu kan. Terus sampai aku tuh kadang bilang, ya udah sih Pi, aku kadang bilang namanya juga anak-anak, masa kita harus nyuruh anak kita, misalnya ya kita 3 tahun nih di sini tinggal di Jepang, masa kita harus nyuruh anak kita diam selama 3 tahun, kan nggak mungkin kan. Diam nih, mulut ditutup, kakinya diikat, kan nggak mungkin. Ya udahlah, sesekali mereka lari, sesekali mereka main, ya udahlah gitu. Nah kan, cuman memang jangan berlebihan gitu aja diingetin. Nah, hati-hati pelan-pelan gitu aja. Cuman akhirnya gara-gara 2 kejadian itu aku tuh males keluar, bener-bener males keluar. Ya udahlah di rumah aja karena males ketemu orang Jepang gitu kan. Nah, tapi setelah beberapa bulan dihadapin gitu kan, dijalanin gitu kan, kalau ada yang melotot-melotot gitu ya udah biarin aja. Sekarang lebih ke kayak cuek ya. Ya udah biarin aja, namanya juga anak-anak. Mau berharap apa sih sama anak-anak gitu kan, masa mau sekalem orang dewasa kan nggak mungkin kan gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan 18 dari Nia Salim. Penyesuaian apa yang paling sulit di Jepang dan apa yang membuat Mami bersyukur ditempatin di Jepang? Penyesuaian yang sulit itu apa ya Bun? Tadi kan Bunda bilang ini pertanyaan dari hati. Dan ini Mami juga jawab dari hati. Kayaknya yang paling sulit itu ya komunikasi ya Bun. Karena membuat Mami bersyukur itu ditempatin di Jepang itu yang paling utama ya. Karena di sini itu ada sekolah Indonesia Bun. Jadi kalau misalnya di cabang luar negeri kantor Papi itu yang lain itu nggak ada sekolah Indonesia untuk anak-anak. Karena konsentrasi Mami kan anak-anak setelah pulang dari sini kan bakal balik ke Indonesia. Jadi kalau buat dimasukin ke sekolah Jepang akan menyulitkan mereka pulang nanti. Jadi alhamdulillahnya bersyukur banget ada sekolah Indonesia di sini. Jadi memudahkan lah ya, memudahkan Mami nggak ngajarin bahasa Jepang juga kan, Mami juga masih belajar kan. Namanya kalau seandainya kita sekolahin anak di Jepang, administrasi surat-surat pakai bahasa Jepang ya bakal kesulitan kan. Jadi alhamdulillah banget bahwa di sini itu ada sekolah Indonesia. Itu yang paling membuat Mami itu bersyukur banget. Mami anggap rezeki ya dari Allah, karena Allah memudahkan walaupun Mami sendiri tanpa keluarga kita semua, maksudnya keluarga Mami, Papi dan anak-anak sendiri di sini tanpa keluarga besar.
tapi alhamdulillahnya Allah itu memberikan kemudahan dari cara yang lain gitu, kayak makanan mudah, terus di sini toko Indonesia banyak, bahan-bahan makanan banyak, terus orang-orang Indonesia di sekitar rumah juga banyak ya, itu sih kayaknya, dan sekolah Indonesia juga ada di sini alhamdulillah. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nomor 19 dari Irna Yunita. Terus pertanyaannya, gimana caranya bisa masak makanan yang enak padahal nggak pernah les? Nah bener ini bingung juga nih kenapa ya. Padahal dulu ya, singkat cerita, Mami itu waktu masih belum menikah itu ke dapur tuh bener-bener nggak pernah sama sekali. Jadi biasanya kalau misalnya mau bantu ibu, karena ibu kan ibunya Sela itu, ibunya aku jualan kue. Nah jualan kue itu dapur bener-bener cuma malam aja yang nggak dipakai, jadi seharian tuh dipakai, jadi mau belajar masak tuh nggak bisa. Nah paling sesekali mencuri-curi waktu kalau seandainya beliau lagi kondangan atau lagi kemana pergi, dan aku biasanya emang dasarnya suka kali ya, jadi sesekali mencuri waktu buat pakai panggangan. Nyobain resep yang ini yang ada di dulu sih kan di ini ya, Cookpad ya. Nah, dulu aku suka nyobain dikit-dikit. Nah setelah itu, karena sekarang ada Instagram yang dimana semua resep, mau cari resep apa aja ada YouTube juga. Terus ya udah mengalir aja, jadi ada resep nih misalnya kayaknya enak nih, dilihat bahannya kayaknya gampang nih, udah dicoba aja gitu memasak. Tapi jujur aja nggak selalu berhasil kok gitu. Nah teman-teman, ternyata setelah aku hitung lagi ada satu lagi pertanyaan yang belum sempat dicatat. Jadi ternyata totalnya ada 20 pertanyaan ya teman-teman, ini dari teman aku Siska. Nah, jadi pertanyaannya gimana jam sekolah anak-anak di sini sama apa enggak sama di Indonesia, dan bahasanya gimana. Jadi kalau anak-anak di sini pas kemarin TK itu sekolahnya semua ya, TK, SD, SMP, SMA itu sudah masuk setiap hari teman-teman. Di Jepang ini sudah sekolah seperti biasa, tapi kalau untuk jamnya masih dikurangin. Kalau untuk anak TK mulai dari jam 9 sampai jam 11. Nah kalau misalnya anak yang SD dari jam 9 sampai jam 1 katanya. Nah kalau untuk yang atas aku kurang tahu. Kalau untuk bahasanya, karena di sini sekolahnya itu di sekolah Indonesia, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Gurunya guru-guru dari Indonesia. Ada beberapa mata pelajaran yang gurunya itu kayak bule atau native speaker gitu. Tapi mostly kebanyakan guru-gurunya itu didatangkan dari Indonesia, dan mereka memang sudah lama tinggal di sini dan mengajar anak-anak Indonesia yang sekolah di sini. Begitu. Nah teman-teman, jadinya aku pindah ke set kamar sebelah karena aku mau ngumumin siapa yang menang giveaway kali ini. Jadi aku udah jawabin semua ke 20 pertanyaan dari teman-teman, 20 pertanyaan dari teman-teman yang udah diajuin. Semoga bisa mewakili jawaban yang teman-teman mau. Seperti itulah kira-kira dari aku, cerita dari aku. Semoga teman-teman berkenan. Dan sekarang waktunya aku mau ngomongin giveaway kali ini. Jadi di sini aku udah tulis 20 orang yang udah aku bacain pertanyaannya. Jadi kita akan pilih 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari aku dan akan dikirim ke rumah kalian. Oke, kita mulai ya. Kita lihat siapa yang dapat pemenang pertama. Siapa tuh? Ovi, pemenang pertamanya Ovi. Kita capture dulu ya. Ups. Oke, sekarang kita lanjut ke pemenang yang kedua. Siapakah pemenang yang kedua? Ade dapat pemenang yang kedua. Nah, sekarang kita akan cari kita akan cari pemenang ketiga.
siapa yang akan menang, pemenang ketiganya? Herman Mus. Kita capture lagi ya. Oke, sudah dapat 3 pemenang. Jadi buat Ovi, Ade, dan Herman akan dapat 3 paket hadiah dari Jepang. Akan aku kirim. Dan karena pengirimannya itu memakan waktu 2-3 minggu, jadi aku mohon bersabar. Aku akan packing dulu, terus aku kirim barangnya, dan pengiriman akan dikirim dari Palembang ya, karena itu rumah ibu aku. Jadi aku akan minta saudaraku untuk ngirim ke alamat kalian masing-masing. Oke, terima kasih buat yang udah ikut giveaway kali ini, sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah teman-teman, terima kasih ya buat yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa support terus YouTube aku, di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman, karena ini akan berlanjut. Aku juga akan kasih giveaway selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.